warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini tentang responsi isolasi metabolit sekunder akan saya bahas 4 buah contoh bagaimana cara mengisolasi senyawa dari suatu komponen tumbuhan. Berikut contoh. Prosedur penelitian yang pertama ini yang digunakan adalah simplicia dari batang Aglaya minaceae didapat 1,68 kg yang dilakukan proses ekstraksi dengan cara maserasi dengan larut metanol, dapatkan filtrat kemudian evaporasi, dapatkan ekstrak metanol 225 gram, kemudian dilakukan proses fraksinasi dengan ECC, didapatkan fraksi heksan, etil asetat, butanol, dan air. Kemudian dilakukan proses selanjutnya untuk mendapatkan senyawa pada ekstrak heksan. Melakukan proses subfraksi dengan pelarut bergradian 10% dari pelarut heksan, etil asetat, dan metanol sampai diakhiri dengan perbandingan etil asetat 4 dan metanolnya 6. Didapatkan fraksi A sampai dengan H. Berikut adalah kromatogram KLT dari fraksi-fraksi tersebut dan elemen yang dipakai pada KLT. Nah, kita bisa menggabungkan fraksi dilihat dari tingkatan pola noda yang didapat. Apakah dia yang A, yang B, kemudian yang C, yang D, kemudian yang F, kemudian yang G, dan H. Dilihat dari komponen-komponennya. Jadi tidak sembarangan dalam menggabungkan suatu senyawa. Kita harus melihatnya dengan kromatogram lapis tipis. Dari hasil kromatogram tadi kita akan mengambil komponen senyawa dari fraksi D. Fraksi D kemudian dilakukan kromatografi kolom. Ini termasuk ketingkatan pemurnian ya. Sudah subfraksi yang didapat, kemudian dilakukan pemurnian dengan kromatografi kolom dari heksan etil 1%, kemudian bertambah menjadi 5%. Didapatkan 12 fraksi gabungan, kita didapatkan D1 sampai dengan D12. D12 kita ambil yang D7. D7 itu fraksi ini, didapat senyawa ini. Nah, ini senyawa target kita. Kenapa kita ambil yang ini? Karena sini dominan, ini pun dominan, tapi ini lebih non polar. Kita ambil yang semi polar saja. Kemungkinan didapat senyawa yang berwarna merah ini. Nah, D7 itu didapatkan 217 mg. Kemudian dilakukan kromatografi dengan pelarut MTC aseton. MTC itu adalah diklorometan dengan perbandingan pelarut 19:1 dan mendapatkan 5 fraksi gabungan. Didapatkan D7B 82 mg. Berikut adalah kromatogramnya. D7B itu ini. Nah, ini telah sudah mendekati hampir murni. Karena sudah terpisahkan kan ya. Ini terpisahkan, yang fase atasnya terpisahkan. Jadi ini akan dilanjutkan untuk pemurnian. Pemurniannya dengan kromatografi kolom dengan silika ODS. ODS adalah fase terbalik, di mana nanti akan keluar senyawa yang polarnya duluan. Kemudian pelarut yang digunakan adalah metanol, aslonitril, dan air. Jadi perbandingan 3 pelarut. Perbandingan pelarut ini didapatkan karena trial and error sehingga didapatkan fraksinya tampungannya adalah 11, 2, dan 7. Ada perbandingan pelarutnya. Didapatkan senyawa murni D7B2 sebanyak 21,5 mg. Ini adalah hasil senyawanya. Nomor 2. Nah, ini murni, senyawa murninya. Bagaimana dengan yang lain? Yang lainnya ini masih belum murni ya. Masih ada campuran lainnya. Ini sudah murni di nomor 2, maka dinamakan D7 dari D7, kemudian dari fraksi yang B, kemudian di nomor 2 D7B2 didapatkan 21,5 mg senyawa murninya. Nah, kita cek ulang
dengan kromatografi lagi, ternyata dia spotnya memang besar, dominan. Spot besar dominan ini kemungkinan sudah murni. Untuk analisa berikutnya adalah kita akan lakukan kromatografi lapis tipis 2 dimensi untuk meyakinkan bahwa dia senyawa murni atau masih ada pengotornya. Ini adalah elemen yang dipakai, ini juga elemen yang dipakai, menunjukkan satu buah spot ya. Seperti itu. Berikut adalah contoh kedua. Contoh yang kedua, kita gunakan kulit batang juga dari tanaman Chrysanthemum pentrandus sebanyak, ini bukan kilogram tapi harusnya bukan 100, tapi banyak banget ya, berarti 1,98 kg. Sama prosedurnya, dilakukan seperti tadi, dilakukan maserasi, kemudian dilakukan ECC, froksinasi, kemudian didapatkan masing-masing ekstraknya, kemudian didapatkan kromatogram masing-masing tadi, tekan ya, ada ABC, ini ada ABC yang dipakai, kita lihat hasil kromatogramnya. Kemudian kita ambil heksan lagi, didapatkan sampai fraksi H dengan pelarut yang dipakai heksan metanol, kemudian perbandingannya sama sampai dengan metanol 100%. Nah, kemudian didapatkan beberapa gabungan fraksi. Di sini gabungan fraksi. Kita lihat di sini ini 254, ini 254, ini 365. Gabungan fraksi numpuk banget ya. Masih bertumpuk, maka kita gabung 1 dan 2 sama. Kemudian 3 dan 6 jadi fraksi B sampai 6. Kemudian 7 sendirian. Kenapa 7 sendirian? Karena di sini komponen yang di B ini atas sudah menghilang, kemudian di sini sudah besar dominan, ini pun sudah dominan, maka kita pisahkan sendiri saja. Dan kita lihat yang di sebelah sini kan dia kosong, maka kita pisahkan lagi. Untuk nomor D 8-9 kita pisahkan karena dia sudah kosong di bagian atasnya. Kemudian E dan seterusnya. Jadi intinya KLT itu adalah penting bagi penelitian. Bagaimana cara kita mengambil kesimpulan, harus pakai metode apa, pelarut apa, hasilnya apa yang kita pakai dan kromatografi lapis tipis. Lanjutkan, didapatkan di fraksi D, kita dapat 372 mg, kemudian lakukan kolom, didapatkan fraksi D3 nih ya, D3 ini kita lakukan kolom kromatografi dengan pelarut MTC atau diklorometana dengan nitrat asetat dengan perbandingan gradien 1% kenaikan dari 1 banding 0 sampai dengan 2 berbanding 3. Didapatkan fraksi D3B sebanyak 42,6 mg. Berikutlah hasil senyawa yang didapat. Fraksinya terdapat senyawa kristal dengan perbandingan pelarut MTCA 9:1. Oke, di sini kan masih ada pengotor nih, tapi terlihat dulu nih. Di sini senyawanya dominan dan besar. Kemungkinan pengotornya ini kalau direkris langsung hilang, karena nanti akan kita peroleh kristal yang murni di bagian bawah, pengotornya di bagian atasnya ketika direkristalisasi. Sehingga kita tinggal mengambil senyawa yang bagian bawahnya saja dengan cara menyungkil dengan spatula kecil. Kemudian KLT 2 dimensi. Nah, pengotor tadi kan hilang. Pengotor tadi hilang, di sini masih ada kan? Nah, di sini hilang, didapatkan 31 mg. Ini tadi 42 itu masih ada pengotor. Kalau ini sudah bersih senyawanya. Berikut adalah hasil kromatogram KLT 2 dimensinya. Sudah tidak ada spot lain, bercak lain. Kalau ini adalah jejak eluen, bukan termasuk pengotor, jejak eluen saja. Yang digunakan pelarutnya itulah heksan aseton. Jadi senyawa nodanya awal di sini naik dulu. Heksan aseton 64, kemudian setelah di sini, setelah sampai di sini kan nodanya di tengah, di sini nih.
Nanti dia dinaikin ke atas dengan pelarut MTCA 9:1. Spotnya akan di tengah. Jadi kita lihat apabila di sini ada noda berarti dia tidak murni. Kemudian apabila di sini ada noda juga tidak murni. Maka dua dimensi adalah uji kemurnian yang tepat untuk mengetahui apakah senyawa tersebut murni apa tidak. Berikut adalah karakteristik dari senyawa yang didapat. Kita ngambil sampel dari serbuk kulit batang Kesoketon cuminganus sebanyak 2,2 kg. Prosesnya menggunakan maserasi, tapi maserasi yang digunakan di sini adalah maserasi bertingkat. Maserasi bertingkat itu berbeda dengan maserasi tuntas, di mana prosedur contoh 1 itu dan 2 merupakan maserasi tuntas, di mana mereka melakukan full dengan pelarut metanol saja sampai bening, sampai tidak ada yang terekstrak pada pelarut metanol. Kemudian kalau yang ini menggunakan ekstraksi bertingkat, di mana dilakukan maserasi awal dengan heksan sampai jenuh, kemudian selesai disaring, didinginkan, diuapkan lagi si pelarutnya, sampelnya dikeringkan, kemudian dimaserasi dengan etil asetat sampai tak berwarna, kemudian dilakukan pengaringan lagi, kemudian dimaserasi dengan terakhir adalah metanol, maka langsung didapatkan heksana, etil asetat, dan metanol. Di sini tidak digunakan prosedur ECC karena atau fraksinasi, karena di sini sudah terpisahkan berdasarkan maserasinya ya, cara maserasi bertingkat tadi. Jadi tidak perlu menggunakan ECC. Ini adalah contoh senyawa yang didapat dari tanaman Kesoketon cuminganus. Agak rumit. Ini golongan limonoid, golongan steroid, golongan triterpen, dan triterpen. Prosedurnya dari hasil tadi diambil fraksi metanol, didapatkan 40 gram, 49 gram, dilakukan KCV, subtraksi, didapatkan sampai G. Ini adalah komponen senyawanya. Kita lihat yang menarik adalah fraksi E. Nah, sebenarnya di bagian bawahnya juga menarik, cuman di sini penelitinya mengambil fraksi yang E. Dengan perbandingan pelarut pada KLT tersebut, di UV 365-254 dan disebut 2S4, pada pelarut heksan etil asetat 7:3. Hasil KRT setelah penggabungan fraksi. Kita lihat seperti ini. Nah, inilah contoh senyawanya. Oh, sepertinya yang berpengaruh di lampu UV ini yang diambil. Ya, agak ke bawah, kurang ke bawah sepertinya. Di sini harusnya. Nah, ini senyawa ini. Dia berpendar ya di 254 sebelum disemprot. Dia juga berpendar 365 sebelum disemprot. Kemungkinan adalah senyawanya golongan aromatik kemungkinan. Karena di sini sudah digabungkan dari fraksi G. Kita lihat ya. Kenapa diambil fraksi E? Kita lihat dari fraksi E tadi didapatkan 10 fraksi gabungan, di mana dengan pelarut kromatografi kolomnya isokratis 7:3 terus ya di isokratis, jadi terus menerus dengan pelarut yang sama 7:3. Didapat hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat nih, kalau cara isokratis di sini pasti akan turun senyawa itu berurutan. Yang awal dulu, kemudian yang semipolarnya, baru terakhir ntar yang polarnya. Senyawa targetnya adalah yang di sini, yang di bawah. Nah, ini di 254 berpendar, di 305 dia tidak. Ketika dilihat ya, karena sudah hampir murni, jadi sudah ketahuan bahwa dia tidak berpendar di 254. Tapi dia 365, sorry. Di sini 254 dia berpendar. Kemungkinan senyawanya apa? Aromatik mungkin ya. Kemungkinan seperti itu. Kita ambil R8.
gabungan. Dilakukan proses kromatografi kolom dengan pelarut isokratis MTC etil asetat 8:2, didapatkan 14 fraksi gabungan, dipisahkan. Nah, senyawanya ini yang besar. Nah, ini. Nah, kemudian dilakukan proses selanjutnya pada E8E, E83 dan E84, digabungkan dapat 89 mg, dimurnikan dengan rekristallisasi dengan kloroform, didapatkan 14 mg senyawa satu tadi dengan pelarut pengembang untuk penguji kemurnian dengan MTC etil asetat 65:35. Berikut hasil kromatogram 2 dimensi. Hasilnya seperti ini. Ini pelarut, perbandingan pelarut agar mengetahui benar apa tidak dia murni. Ternyata senyawanya satu spot, noda berarti dia sudah murni. Ini adalah analisa dari senyawa yang didapat. Kita lihat di sini senyawanya berbentuk kristal, kristal jarum putih, dan seterusnya. Contoh yang keempat, dari tanaman aglaya, lanjutannya aglaya. Jadi dia diambil heksan, kemudian diambil di kromatografi vakum cair, didapatkan fraksi sampai G. Berikut analisa kromatografinya secara visual 254 dan 365. Kemudian diambil fraksi yang C. Fraksi yang C ini terdapat noda yang agak dominan di sini. Kemudian fraksi C dilakukan kromatografi kolom dengan perbandingan pelarut sekian secara bergradian 10%. Lalu dilakukan kromatografi lapis tipis untuk analisa. Ini ini visual, ini 254, yang ini 365. Kita lihat ya. Sini. Terdapat di mana fraksi tersebut? Nanti kita lihat. Dia mengambil yang C6, analisa C6 ini yang senyawa dominan tadi. C6 itu ini senyawa C6, ini senyawa yang berwarna hijau. Kemudian prosesnya C6 kromatografi kolom dengan proses isokratis, MTC, etil asetat dan heksan. Perbandingannya di situ ada 85, 75 dan 75. Kemudian didapatkan senyawa yang dominan satu spot. Oke, langsung satu spot senyawa murni. Ketika dicek, dilakukan isokratis sekali lagi untuk pemurnian, untuk meyakinkan dia murni apa tidak. Satu spot di sini. Kemudian kristalnya didapat 8,5 mg. Dilihat satu spot. Oke. Ketika disemprot 2SO4, maka dia akan berbentuk berwarna kemerahan orange. Terpen, steroid mungkin. Karena tidak berbenar 254 dan 365. Nah, untuk perbanyakan tadi dilakukan lagi C8, dikrom lagi, didapatkan senyawa ini targetannya. Dia dapat senyawa 17 mg untuk senyawa 2. Senyawanya ya. Karakteristik dari senyawa ini kayaknya udah disemprot. Di 254 tidak muncul, 365 juga tidak muncul, tapi ketika disemprot visual dia muncul di berwarna ungu. Kemungkinan senyawanya ada golongan steroid atau triterpen. Ini analisa KLT-nya. Ini pelarut ya. Ini pelarut. Jadi muncul di visual di 254, 365 tidak ada. Ini senyawa yang dapat